Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Asyira Nur Septiani dalam program Lintas Sore. Program yang menghadirkan berbagai informasi khususnya di sore hari. Menjelang jam pulang kerja warga Bandung Timur khususnya di wilayah Cibiru perlu mengantisipasi kemacetan yang terjadi setiap hari. Sejumlah faktor diduga menjadi penyebab padatnya arus lalu lintas. Mulai dari padatnya kendaraan hingga aktivitas jam kerja. Lantas, bagaimana kondisi tersebut? Berikut pantauan dari reporter lapangan kami. Selamat sore pemirsa, kali ini saya sedang berada di sekitar Bundaran Cibiru di mana kemacetan sudah mulai terlihat di sore hari karena arus lalu lintas sudah dipadati para masyarakat yang baru pulang kerja. Lantas bagaimana info selengkapnya? Berikut liputannya untuk Anda. Dari pantauan lapangan, kendaraan mengular dari Simpang Uin hingga bypass. Padatnya aktivitas pulang kerja dan cuaca buruk memicu lambatnya arus kendaraan. Beberapa pengendara, warga sekitar, serta mahasiswa menyampaikan keluhannya. Kalau perasaan diri saya sendiri sebagai pemudik lah gitu ya, bisa dibilang memang menyusahkan sih. Jadi ya mungkin karena kan lagi banjir juga, ya kedepannya mah pengen lebih bagus lagi, biar lebih lancar lagi jalannya. Setiap menjelang tabu 3 sore sampai sore ini, sampai jam 9 malam macet terus di sini. Kalau dari jam 9 pagi sampai jam 3 mah kosong gitu, nggak macet. Penjelasan ahli berikut dikutip dari Detik Jabar. Menurut Ersoni Sulaksono Wibowo, dosen teknik sipil dan pakar transportasi ITB, permasalahan kemacetan di kawasan Cibiru Cileunyi tidak akan selesai tanpa pembatasan pembangunan perumahan di daerah tersebut. Sony juga mengatakan bahwa pembatas jalan menggunakan kon dan tali tidak akan banyak membantu. Juru parkir bisa diberikan pelatihan untuk mengatur akses perumahan secara benar, agar tidak menjadi hambatan di mulut akses perumahan. Sony menegaskan bahwa pembangunan flyover atau underpass di Cibiru bukan solusi jangka panjang, karena hanya memindahkan titik macet ke wilayah lain. Selain itu, Siti Fadila menyampaikan pandangannya terkait solusi untuk kemacetan. Harapan dari saya, langkah nyata sebenarnya tidak perlu selalu besar ya dari pemerintah. Sesederhana langkah yang konsisten, misalnya rekayasa lalu lintas setiap jam berangkat ataupun jam pulang kerja, pulang sekolah, itu sudah sangat cukup membantu dan cukup efektif gitu. Apalagi itu juga bukan hanya dilakukan di Bandung saja gitu, tapi kalau kita komparasikan di kota lain pun itu efektif 2% gitu. 2% kan kalau misalnya kita lakukan setiap hari kan lumayan juga gitu impactnya, dan ketika itu dilakukan pun sebenarnya punya dampak yang efektif ketika berangkat dan pulang kerja itu ada rekayasa lalu lintas gitu, sehingga kita juga melihat peran nyata entah itu dari kepolisian atau mungkin dari Dishub begitu ya, yang tentunya berperan untuk mengatur lalu lintas supaya tidak terjadi kepadatan gitu di Bundaran Cibiru yang memang menjadi lintasan dari berbagai daerah di Sumedang, khususnya untuk akses ke Bandung Kota. Demikian informasi terkait kemacetan yang terjadi di Bundaran Cibiru. Saya Anissa Fatima Azahra dan kru yang bertugas melaporkan untuk Lintas Sore. Kembali ke studio. Pemirsa, tetaplah bersama kami setelah jeda berikut ini. Kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya yang tentunya sayang untuk Anda lewatkan. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Lintas Sore. Sedapnya coki-coki ni. Mestilah. Wah, Galactica baru. Boy, kuasa duel. Koleksi kartunya, scan QR tukar hadiahnya dan mainkan di dunia coki-coki. Terbaik. Di dunia anak yang gak suka makan vitamin, 6 jagoan siap beraksi. Mereka seru, pintar, dan berani. Mereka bervitamin dengan ekstrak buah asli. Dan kenyang. Anak-anak pasti suka mereka. Enak. Aku suka. Baru Frutagami, cara asik makan vitamin.
Pemirsa, bagi Anda pecinta minuman herbal, kini tak perlu jauh mencari. Tepatnya di kawasan Cibiru, khususnya bagi mahasiswa UIN Bandung, ada tempat unik yang menawarkan minuman berbahan rempah khas Nusantara, dikemas secara modern dan kekinian. Ini dia berikut liputannya untuk Anda. Kedai Minuman Rempah Indonesia atau dikenal dengan MRI hadir dengan slogan menolak jompo sebelum jatuh tempo. Tentunya ini tidak sekedar jualan minuman, tapi juga mengajak pengunjung untuk membangun hidup sehat. Dengan interior sederhana yang menyajikan rempah-rempah, kedai ini mencerminkan semangat ramah lingkungan. Pertama, untuk lebih memilih minuman yang lebih sehat. Terus yang kedua, karena keluarga kita memang suka dengan rempah-rempah. Kita juga berasal dari orang Melayu yang kaya akan rempah, masakan dengan rempah. Jadi kita terbiasa. Nah sekarang ada minuman yang menggunakan rempah, jadi kita lebih tertarik juga buat nyobain rempah. Kebetulan aku juga punya penyakit asam lambung, jadi lebih memilih yang lebih sehat. Selain menjaga kualitas rasa, pengelola juga memastikan setiap racikan memiliki khasiat bagi daya tahan tubuh maupun kesehatan lainnya. Yang mungkin ini adalah satu minuman herbal ya, yang dimana dibentuk secara kekinian, yang kalau anak muda itu susah untuk minum jamu. Nah, salah satunya kita dibuat dengan kemasan menarik biar anak muda itu salah satunya biar ikut tertarik. Tak hanya rasanya yang nikmat, tapi pengalaman menikmati minuman rempah di MRI juga menjadi momen refleksi bagi pengunjung tentang pentingnya menjaga tradisi sehat Nusantara. Dari Bandung, Jawa Barat, Anissa Fatima Azahra, Lintas Sore mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup berita Lintas Sore kali ini. Semoga informasi tadi dapat menginspirasi Anda untuk menikmati sore dengan cara yang lebih sehat dan bermakna. Saya Asyira Nur Septiani, pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa di Lintas Sore berikutnya.